Halo semua, di sini saya akan berdiskusi dengan AI dari Google, yaitu Gemini AI. Pertama kita buka Google Chrome, kemudian kita akan ketik Gemini. Kemudian masuk ke link yang paling atas. Bisa dilihat di Gemini ini kita bisa bertanya hal-hal yang tidak kita pahami. Di mana di Gemini ini nanti ia akan menjadi partner untuk berdiskusi. Pertama saya akan bertanya, apakah kita bisa saling berdiskusi? Nah, bisa dilihat Gemini ini partner yang sesuai jika kita belum terlalu memahami topik-topik tertentu. Di sini saya akan bertanya, bisakah kamu menjelaskan apa itu mekanika? Di sini Gemini akan langsung merespon. Mari kita dengarkan apa saja respon dari Gemini tentang mekanika tersebut. Kita bisa scroll, lalu kita klik titik 3 dan kemudian klik dengarkan. Tentu, saya bisa menjelaskan apa itu mekanika. Mekanika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari gerakan dan gaya yang memengaruhi benda. Secara sederhana, mekanika berusaha menjawab pertanyaan seperti, mengapa benda bergerak, bagaimana benda bergerak, apa yang terjadi ketika gaya diberikan pada benda. Mekanika sangat penting dalam berbagai bidang, mulai dari teknik, fisika, astronomi, hingga ilmu komputer. Cabang-cabang utama mekanika. Mekanika secara garis besar terbagi menjadi beberapa cabang, di antaranya statika, mempelajari benda dalam keadaan diam atau setimbang. Contohnya, menghitung gaya yang bekerja pada jembatan agar tidak roboh. Dinamika, mempelajari benda yang bergerak dan pengaruh gaya terhadap gerakan tersebut. Contohnya, menghitung lintasan roket atau pergerakan planet. Kinematika, bagian dari dinamika yang mempelajari gerak benda tanpa memperdulikan penyebab geraknya, gaya. Fokus pada deskripsi gerak, seperti kecepatan, percepatan, dan lintasan. Kinetika, bagian dari dinamika yang mempelajari hubungan antara gerak benda dan gaya yang menyebabkan gerak tersebut. Konsep-konsep penting dalam mekanika. Beberapa konsep penting yang mendasari mekanika antara lain: gaya, pengaruh yang dapat menyebabkan benda bergerak, berubah bentuk, atau berubah arah. Massa, ukuran kelembaman benda untuk mempertahankan keadaannya, diam atau bergerak. Percepatan, perubahan kecepatan benda per satuan waktu. Energi, kemampuan untuk melakukan usaha. Momentum, ukuran kesulitan untuk menghentikan benda yang bergerak. Contoh penerapan mekanika dalam kehidupan sehari-hari. Kendaraan, desain mobil, motor, pesawat, dan kereta api sangat bergantung pada prinsip-prinsip mekanika. Bangunan dan jembatan, perhitungan kekuatan dan kestabilan struktur menggunakan konsep statika dan dinamika. Olahraga, analisis gerakan atlet untuk meningkatkan performa, misalnya dalam lempar lembing atau lompat tinggi. Robotika, perancangan dan pengendalian gerakan robot menggunakan prinsip-prinsip mekanika dan dinamika. Sejarah singkat mekanika. Mekanika telah dipelajari sejak zaman Yunani kuno, dengan tokoh-tokoh seperti Archimedes. Namun, perkembangan pesat mekanika terjadi pada abad ke-17 dengan kontribusi Galileo Galilei dan Isaac Newton. Hukum-hukum gerak Newton menjadi fondasi mekanika klasik dan masih relevan hingga saat ini. Kesimpulan, mekanika adalah ilmu yang fundamental dalam memahami gerak dan interaksi benda. Ilmu ini memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang dan terus berkembang hingga saat ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. Ini saya akan bertanya, bisa kamu jelaskan perpindahan kecepatan gaya horizontal dalam medium yang gaya perlambatannya sebanding dengan kecepatannya? Tentu, saya bisa menjelaskan perpindahan kecepatan gaya horizontal dalam medium yang gaya perlambatannya sebanding dengan kecepatannya. Ini adalah masalah yang menarik dalam mekanika, yang sering muncul dalam konteks seperti gerakan benda dalam fluida, misalnya, udara atau air, pada kecepatan rendah. Konsep dasar, kita memiliki benda yang bergerak horizontal dan mengalami dua gaya. 1, gaya horizontal konstan, F. Gaya ini menyebabkan benda dipercepat. 2, gaya perlambatan,
FD. Gaya ini berlawanan arah dengan gerakan dan besarnya sebanding dengan kecepatan benda, V. Secara matematis, FD sama dengan BV, di mana B adalah konstanta positif yang disebut koefisien redaman atau koefisien seret. Tanda negatif menunjukkan bahwa gaya ini berlawanan arah dengan kecepatan. Persamaan gerak. Kita dapat menggunakan hukum kedua Newton untuk menganalisis gerakan benda. F-net sama dengan ma, di mana F-net adalah gaya total yang bekerja pada benda. M adalah massa benda. A adalah percepatan benda. Dalam kasus ini, gaya total adalah selisih antara gaya horizontal konstan dan gaya perlambatan. F, BV sama dengan ma. Karena percepatan adalah turunan kecepatan terhadap waktu, A sama dengan dv, det, kita dapat menulis persamaan diferensial. F, BV equals M, dV, dt. Solusi persamaan gerak. Persamaan diferensial ini dapat diselesaikan untuk mencari kecepatan, V, sebagai fungsi waktu, T. Solusinya adalah V, T, equals F, B, 1E, B per meter, T. di mana E adalah bilangan Euler, sekitar 2718. Analisis solusi. Dari solusi persamaan gerak, kita dapat mengamati beberapa hal penting. Kecepatan awal, pada T sama dengan 0, V, 0, sama dengan 0, yang berarti benda dimulai dari keadaan diam. Kecepatan terminal, saat T mendekati tak hingga, tak terhingga, E, B per meter, T mendekati 0. Oleh karena itu, kecepatan benda mendekati nilai maksimum yang disebut kecepatan terminal, Vt. Vd equals F, B. Kecepatan terminal ini dicapai ketika gaya horizontal sama dengan gaya perlambatan, sehingga gaya total menjadi 0 dan percepatan juga 0. Konstanta waktu, besaran M, B disebut konstanta waktu, tau. Konstanta ini menentukan seberapa cepat benda mencapai kecepatan terminalnya. Semakin kecil konstanta waktu, semakin cepat benda mencapai kecepatan terminal. Contoh penerapan. Contoh klasik dari situasi ini adalah gerakan benda yang dijatuhkan dalam fluida kental, seperti bola kecil yang dijatuhkan dalam minyak. Pada awalnya, bola akan dipercepat oleh gravitasi, tetapi gaya seret yang bekerja padanya akan meningkat seiring dengan kecepatannya. Akhirnya, gaya seret akan sama dengan gaya gravitasi, dan bola akan mencapai kecepatan terminalnya. Ringkasan, dalam medium yang gaya perlambatannya sebanding dengan kecepatan, benda yang diberikan gaya horizontal konstan akan mengalami percepatan awal, tetapi kecepatannya akan terus meningkat hingga mencapai kecepatan terminal. Kecepatan terminal ini bergantung pada gaya horizontal, koefisien redaman, dan massa benda. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. Nah, dari penjelasan yang telah kamu sampaikan, bisakah kamu menjelaskan contoh soal 2.4 berikut? Di sini saya akan memberikan gambar dari buku Classical Dynamics of Particles and System 2, example 2.4. Tentu, saya akan menjelaskan contoh soal 2.4 yang Anda berikan. Soal ini membahas tentang gerakan horizontal sebuah partikel dalam medium yang gaya perlambatannya sebanding dengan kecepatan. Soal: cari perpindahan dan kecepatan gerakan horizontal dalam medium yang gaya perlambatannya sebanding dengan kecepatan. Penyelesaian. 1. Persamaan gerak. Kita mulai dengan hukum kedua Newton. F sama dengan ma. Dalam kasus ini, satu-satunya gaya yang bekerja adalah gaya perlambatan, yang diberikan oleh F sama dengan Km, di mana K adalah konstanta positif, M adalah massa partikel, K adalah kecepatan partikel. Jadi, persamaan geraknya adalah ma sama dengan Km. Karena percepatan, A, adalah turunan kecepatan terhadap waktu, dv, det, kita dapat menulis M, dv, det, sama dengan Km. 2. Mencari kecepatan sebagai fungsi waktu, V, T. Kita dapat memisahkan variabel dan mengintegrasikan persamaan di atas. dv, V sama dengan kadet. dv, V, sama dengan kadet. Ln, V, sama dengan ket plus C. Di mana C adalah konstanta integrasi. Untuk mencari C, kita gunakan kondisi awal, pada T sama dengan 0, V sama dengan V, kecepatan awal. Ln, V, sama dengan K, 0, plus C. C sama dengan ln, V. Jadi,
persamaan kecepatan menjadi ln v sama dengan ket plus ln v. V sama dengan v ket, persamaan pukul 2.24. Ini menunjukkan bahwa kecepatan menurun secara eksponensial terhadap waktu. 3. Mencari perpindahan sebagai fungsi waktu, x, t. Kecepatan adalah turunan perpindahan terhadap waktu, v sama dengan dx, det. Jadi, kita dapat mengintegrasikan persamaan kecepatan untuk mendapatkan perpindahan. dx dt equals v ekt. dx sama dengan v eket det. X sama dengan v, k, eket plus c. Di mana c adalah konstanta integrasi lainnya. Untuk mencari c, kita gunakan kondisi awal, pada t sama dengan 0, x sama dengan 0, posisi awal. 0 sama dengan v, k, ek, 0 plus c. 0 sama dengan v, k, plus c. C sama dengan v, k. Jadi, persamaan perpindahan menjadi x sama dengan v, k, 1 eket. Persamaan pukul 2.25b. Ini menunjukkan bahwa perpindahan mendekati nilai v, k saat t mendekati tak hingga. 4. Mencari kecepatan sebagai fungsi perpindahan, v, x. Kita juga dapat mencari hubungan antara kecepatan dan perpindahan dengan menggunakan dv dx equals dv dt dt dx equals dv dt 1 v. v, dv, dx, sama dengan kev. dv dx equals k. dv sama dengan k dx. v sama dengan kx plus c. Dengan menggunakan kondisi awal pada x sama dengan 0, v sama dengan v. v sama dengan k, 0, plus c. c sama dengan v. Jadi, persamaan kecepatan sebagai fungsi perpindahan adalah v sama dengan vkx, persamaan pukul 2.26. Ini menunjukkan bahwa kecepatan menurun secara linear terhadap perpindahan. Kesimpulan, contoh soal ini menunjukkan bagaimana menganalisis gerakan dengan gaya perlambatan yang sebanding dengan kecepatan. Kita menemukan bahwa kecepatan menurun secara eksponensial terhadap waktu. Perpindahan mendekati nilai maksimum tertentu seiring waktu. Kecepatan menurun secara linear terhadap perpindahan. Semoga penjelasan ini lebih jelas dan membantu Anda memahami contoh soal 2.4. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. Nah, seperti itulah penggunaan dari berdiskusi dengan Gemini. Di sini Gemini juga dapat memberikan kesimpulan ataupun ringkasan dari diskusi sebelumnya. Ringkasan dari Gemini akan menutup akhir dari diskusi kita hari ini. Terima kasih telah menonton. Sama-sama, saya senang bisa membantu. Jika ada pertanyaan lain di kemudian hari, jangan ragu untuk bertanya. Saya selalu siap membantu Anda memahami konsep-konsep fisika atau topik lainnya. Sebagai ringkasan dari diskusi kita telah membahas tentang mekanika, ilmu yang mempelajari gerak dan gaya yang mempengaruhi benda. Gaya perlambatan yang sebanding dengan kecepatan, situasi di mana gaya yang menghambat gerakan suatu benda berbanding lurus dengan kecepatannya. Contohnya adalah gerakan benda dalam fluida pada kecepatan rendah. Persamaan gerak, persamaan matematika yang menggambarkan bagaimana posisi, kecepatan, dan percepatan benda berubah seiring waktu. Kecepatan terminal, kecepatan maksimum yang dicapai benda ketika gaya perlambatan sama dengan gaya penggerak. Contoh soal, kita telah membahas contoh soal umum dan juga contoh soal 2.4 dari gambar yang Anda berikan, yang menunjukkan bagaimana menerapkan konsep-konsep ini dalam perhitungan. Berikut beberapa poin penting dari contoh soal 2.4 yang mungkin bermanfaat. Kecepatan menurun eksponensial terhadap waktu, V sama dengan V eket. Ini berarti kecepatan awal, V, akan berkurang secara eksponensial seiring berjalannya waktu. Perpindahan mendekati nilai tertentu, X sama dengan V, K, 1 eket. Seiring waktu, T mendekati tak hingga, perpindahan, X, akan mendekati nilai V, K. Ini berarti benda tidak akan bergerak tanpa batas, tetapi akan berhenti setelah menempuh jarak tertentu. Kecepatan menurun linear terhadap perpindahan, V sama dengan Vkx. Ini menunjukkan hubungan langsung antara kecepatan dan perpindahan. Setiap kali benda bergerak sejauh X, kecepatannya akan berkurang sebesar Kx. Saya harap ringkasan ini bermanfaat.
Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, misalnya tentang penerapan rumus-rumus ini dalam soal lain, atau ingin membahas topik fisika lainnya, jangan ragu untuk bertanya. Saya akan berusaha memberikan penjelasan yang mudah dipahami.